Baik, saya akan mulai. Jadi tulip adalah hasil dari sidang Synod of Dort. Ya, sidang ini di Belanda dan sidang ini menanggapi karya dari kaum remonstran, yaitu pengikut daripada Arminius atau ya yang disebut dengan Arminianism. Mereka membuat 5 poin of Arminianism. 5 point of Arminianism. Dan di dalam 5 point of Arminianism ini mereka menolak semua ajaran dari reform tentang prinsip-prinsip keselamatan. Yang menekankan kedaulatan Allah, penetapan Allah, predestinasi. Dan bersifat teosentris. Mereka menolak itu. Dan mereka menekankan kebebasan manusia dan pilihan manusia untuk mau menerima keselamatan atau menolak keselamatan itu terletak pada manusia. Maka dengan keputusan kaum remonstran, yaitu pengikut Arminianism ini menolak ajaran reform, dengan 5 point of Arminianism ini, saya lupa, sekitar 9 tahun kemudian baru muncul reaksi dari kelompok reform dan menghasilkan tulip. Itu setelah kurang lebih setelah 9 tahun munculnya naskah remonstran. Nah, ini semua ada dalam sejarah, dan saudara kalau tidak ngerti remonstran itu apa, 5 point of Arminianism itu apa, itu saya sudah bahas semua di YouTube ini. Jadi silakan saudara dengarkan saja. Kalau hanya mau dengar tentang tulipnya, ya coba lihat di YouTube nomor berapa mulai tulip. Saya sendiri lupa. Karena kita tidak hanya membahas tulip di sini, kita membahas Arminianism vs Calvinism. Oke, sekarang saya mau merangkum tulipnya. Jadi tulip dari kata tulip, 5 point of Calvinism, mulai dari kata T. T itu total depravity. Nah, itu artinya manusia rusak total dan manusia sudah tidak punya kemampuan untuk datang kepada Allah yang benar karena mati rohani, putus hubungan dengan Allah. Jadi Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang mencari Allah, dan semua orang sudah berbuat kejahatan. Maka dalam keadaan mati rohani, memang tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang mencari kebenarannya sendiri dan mencari Allah menurut kebenarannya sendiri. Jadi mereka juga bentuk fenomenanya itu mencari Allah. Fenomena agama itu semua nampaknya manusia mencari Allah di dalam agama-agama. Tetapi sebetulnya mereka tidak mencari kebenaran yang sejati, tapi mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itu Alkitab yang mengatakan. Roma 10 ayat 2-3, bahwa mereka tidak punya
pengetahuan tentang kebenaran dan mereka tidak tunduk pada kebenaran, mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, dalam kondisi tidak ada seorang pun yang mencari Allah, maka Allah yang menetapkan untuk mencari manusia, alias memilih dan menetapkan manusia yang semuanya harus binasa. Allah memilih dari semua yang seharusnya binasa ini untuk diselamatkan. Ini penetapan memang sejak kekal juga. Jadi karena itu Allah memilih berdasarkan apa? Allah memilih tidak berdasarkan kondisi manusia, sedikit pun tidak berdasarkan kondisi dari manusia. Misalnya ada manusia yang lebih baik atau manusia yang lebih bermoral, atau ada manusia yang benar-benar mau mencari Allah. Tidak berdasarkan itu, karena semua manusia mati rohani, semua manusia tidak ada yang mencari Allah. Semua manusia sudah berbuat kejahatan di mata Allah. Ini ukurannya di mata Allah, bukan ukuran di mata manusia. Jadi kalau ukuran di mata Allah, semua orang sudah rusak rohaninya, sudah mati rohaninya, dan karena semua dalam kondisi yang sama rusaknya, sama mati rohaninya, Tuhan yang pilih. Tapi Tuhan tidak pilih berdasarkan kondisi manusia yang sama rusaknya, sama mati rohaninya. Tuhan memilih berdasarkan kedaulatannya, berdasarkan pada kasih-Nya, berdasarkan pada kehendak-Nya, berdasarkan pada rencana agungnya. Itu pilihan Allah. Tidak ada pilihan Allah berdasarkan kondisi manusia, tidak. Tapi Allah memilih berdasarkan tadi kasih-Nya, berdasarkan kehendak-Nya, berdasarkan rencana agungnya, ya, berdasarkan kedaulatannya. Sudah. Itu memang boleh dikatakan hak prerogatif Allah untuk memilih manusia yang sudah rusak total ini. Allah mau memilih di antara orang-orang rusak ini. Dan itu hak prerogatif Allah. Tidak ada manusia bisa protes dengan hak Allah untuk mau memilih siapa yang dia mau pilih. Karena memang Allah itu berhak. Karena Allah memang berdaulat. Siapa yang mau protes dengan kedaulatan Allah? Nah itu. Sehingga poin kedua adalah U, unconditional election. Poin yang ketiga adalah L, limited atonement. Karena Allah sudah menetapkan memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Tidak semua orang diselamatkan. Tapi Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Dan pilihan Allah tidak akan gagal. Pilihan Allah tidak akan keliru. Pilihan Allah tidak akan salah. Pilihan Allah pasti terjadi. Dan pasti genap. Dan tidak ada yang luput satupun dari pilihan Allah. Maka dengan pilihan Allah yang sempurna ini, Allah menyediakan penebusan bagi orang-orang yang dipilih. Ya, semua ini urutan. Saudara jangan lepas daripada urutan yang sangat logik dan alkitabiah ini. Sekali lagi jangan menuduh bahwa reform itu hanya main pikiran dan tidak ada ayat Alkitab.
itu fitnah. Ya, saya marah kalau fitnah-fitnah ngawur-ngawur itu menuduh John Calvin hanya cuma bermain logika, bermain penafsiran tapi tidak berdasarkan ayat. Itu ngawur total. Ya, saya akan berhadapan dengan orang-orang asal ngomong itu untuk membuktikan. Saya bukan mau membela John Calvin, tidak, tapi membuktikan bahwa itu fitnah. Orang tidak belajar baik-baik jangan asal nuduh orang. Ya, itu bisa dilaporkan polisi dan bisa ditangkap kalau menuduh orang sembarangan. Tapi masalahnya John Calvin sudah meninggal, ya. Oke. Kembali. Jadi limited atonement itu sangat juga 100% tidak diragukan. Semua poin dari 5 point of Calvinism tidak ada satupun yang diragukan. Tidak ada. 100% mutlak. Makanya saya minggu lalu bilang, tulip ini bukan sekedar hasil manusia. Meskipun tulip bukan firman Allah. Tapi saya percaya ini rangkuman dari firman Allah. Ya, nggak apa-apa. Kita harus mengakui bahwa tulip itu bukan firman Allah. Tapi tulip ini saya bisa bersaksi bahwa tulip ini rangkuman dari firman Allah. Nggak terima dengan kata saya? Silakan. Kita beradu argumentasi dengan kebenaran-kebenaran ini. Kembali lagi ke tadi. Karena tidak ada seorang pun yang memilih Allah, maka Allah yang memilih manusia. Dan Allah tidak pilih semua manusia. Tidak ada kata-kata di Alkitab bahwa Allah memilih semua manusia. Ya, kalau ada kesan bahwa Allah menantikan semua manusia untuk diselamatkan, ya, atau menghendaki semua manusia diselamatkan, saya bisa menyatakan kalau ini kebenaran yang konsisten. Yang dikehendaki Allah yang diselamatkan adalah orang pilihan. Dan tidak mungkin Allah menghendaki orang yang bukan pilihan, lalu Allah menghendaki untuk diselamatkan. Oh, bukan dipilih kok bisa Allah. Allah sendiri tidak memilih. Kenapa Allah mau menyelamatkan orang yang dia sendiri tidak pilih? Itu benar-benar kontradiksi, ya, not logic, yang sangat tidak logika. Ya, logikanya tidak masuk akal. Tidak berlogika seperti itu. Itu bukan pikiran yang logikanya itu jalan. Itu tidak jalan logikanya. Oke, saya ulangi lagi. Karena Allah yang memilih, dan Allah memilih sebagian orang dan pilihannya tidak mungkin gagal, maka Allah menyediakan penebusan bagi orang-orang yang Dia pilih. Allah tidak menyediakan penebusan bagi orang yang Allah tidak memilih. Saya pakai argumentasi yang sederhana. Kalau Allah memilih semua orang untuk diselamatkan, padahal kenyataannya tidak semua orang diselamatkan, berarti kehendak Allah itu gagal total. Kerinduan Allah tidak tercapai karena ternyata tidak semua manusia diselamatkan. Tapi Allah merindukan semua orang diselamatkan, dan Yesus mau mati bagi semua orang yang Dia rindu untuk diselamatkan. Yesus mau mati untuk mereka semua, tapi ternyata yang diselamatkan hanya sebagian dan bukan semua. Dan itu juga tidak sinkron dengan
keadaan manusia yang tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua hanya mencari kebenarannya sendiri. Maka Allah kalau menantikan mereka bertobat dari kesadaran mereka sendiri, itu tidak mungkin. Tanpa Allah menyadarkan, tanpa Allah membuka mata rohani dan mencelikkan mata rohani, mereka tidak mungkin bertobat. Tapi kalau presupposisi Arminian adalah Allah itu memang bisa mencelikkan mata rohani semua orang di dunia ini, semua dicelikkan mata rohaninya, maka saya berani katakan berarti semua orang di dunia ini pasti selamat. Karena mata rohaninya dibuka semua. Ya, itu Arminian. Dan ternyata tidak semua orang diselamatkan. Berarti sia-sialah mata rohani yang dibukakan ini juga sia-sia, tidak ada gunanya. Tuhan hanya membuka mata rohani orang pilihan. Sekali lagi ini hak prerogatif Allah. Jangan Anda protes, jangan Anda merasa berhak untuk menjadi penasihat Allah. Allah sudah memilih semua itu berdasarkan tadi saya bilang kasihnya, kehendaknya, rencananya yang kekal, kedaulatannya, bijaksananya yang sempurna. Saudara jangan meragukan kesempurnaan pilihan Allah dari orang-orang yang akan diselamatkan. Jangan meragukan, pilihan Allah pasti benar. Dan saudara jangan pikir saudara bisa lebih mengasihi manusia daripada Allah mengasihi manusia. Lalu saudara bilang, kasihan ya orang-orang yang nggak dipilih Allah itu. Berarti saudara ini lebih kasih ya dari kasihnya Allah ya. Hebat amat saudara yang mau mengasihi semua manusia. Coba Anda sanggup nggak sih mengasihi semua manusia? Nggak usah mengasihi semua manusia, mengasihi orang tua Anda sendiri aja, Anda sanggup nggak? Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Saudara sanggup nggak mengasihi orang tua Anda dengan sempurna tanpa cacat? Satu aja saudara nggak sanggup, Anda lalu sok merasa kita harus mengasihi semua orang tanpa kecuali. Omong kosong, bullshit. Ya, jangan sok menjadi lebih mengasihi daripada Allah mengasihi. Oke, saya langsung lanjut. Setelah limited atonement, Allah hanya menebus orang pilihan. Yesus Kristus datang untuk orang pilihan. Saya seringkali mengkaitkan dengan ini. Yesus Kristus mau mati, dia adalah gembala yang baik, yang mau berkorban mati bagi domba-dombanya, bukan bagi kambing-kambing. Gambaran Alkitab sudah jelas, ada domba, ada kambing. Dan yang dicari gembala yang baik, bukan kambing, tapi domba. Saya selalu mengkaitkan perumpamaan kambing dan domba, saya gabungkan juga dengan gandum dan lalang. Ya. Atau kalau mau sinkron, domba dan kambing ya juga berkaitan dengan gandum dan lalang. Domba dan gandum menggambarkan orang pilihan. Di mana domba ya tetap domba, gandum tetap gandum. Dan kambing tetap kambing, lalang tetap lalang. Nanti di akhir zaman, domba dan kambing dipisahkan. Gandum dan lalang dituai bersama
dan dipisahkan. Akhirnya kambing dibuang dalam hukuman kekal, lalang dibuang untuk dibakar, sedangkan domba masuk kandang dalam kekekalan dan gandum masuk lumbung dalam kekekalan. Ini semua adalah Alkitab. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mencari mereka dan satu pun tidak akan yang hilang. Tidak akan ada yang hilang. Kalau Tuhan Yesus mengatakan satu pun tidak akan ada yang hilang. Siapa yang dicari yang tidak akan hilang itu? Domba, bukan kambing. Jadi kalau satu pun tidak ada yang terhilang atau satu pun yang hilang pasti ditemukan. Maka itu maksudnya bukan semua manusia kan? Halo? Kalau semua manusia maksudnya bahwa Yesus mencari semua manusia dan Yesus berjanji tidak ada satu pun dari semua manusia yang terhilang. Berarti semua manusia pasti selamat. Kalau yang dimaksud semua itu adalah ya semua makhluk manusia di dunia ini dicari oleh gembala yang baik, berarti tidak ada satupun manusia yang binasa. Kalau dikatakan tidak ada satupun yang terhilang, itu maksudnya pasti orang pilihan, tidak mungkin terhilang. Oke? Itu L. Sekarang I. Irresistible grace. Saya sudah jelaskan minggu lalu, Senin lalu, dan sudah clear sebetulnya bahwa kalau gembala yang baik mau memilih domba-domba yang terhilang dan semua supaya masuk ke kandang yang benar, maka domba-domba yang ditemukan ini tidak mungkin akan menolak anugerah Allah. Tidak akan. Domba-domba yang terhilang, yang ditemukan oleh gembala yang baik, setelah ditemukan, tidak mungkin domba ini menolak waktu ketemu gembala yang baik. Lalu, waktu gembala yang baik bilang sama dombanya, ayo pulang, saya akan mengantar kamu ke kandangmu yang sebenarnya. Enggak, saya nggak mau. Saya lebih suka tersesat. Tidak mungkin. Kenapa? Karena domba ini menyadari dia memang sudah berjumpa dengan gembala yang baik. Dan pada saat domba berjumpa dengan gembala yang baik, inilah gembalaku. Inilah jalan kehidupan dan kebenaran. Saya tidak menemukan jalan lain kecuali inilah gembala yang baik, sehingga tidak mungkin anugerah itu ditolak. Bagi orang yang sudah dicelikkan mata rohaninya untuk dirinya begitu berdosa, dirinya hopeless, tidak ada harapan dan tidak ada yang bisa menolong dia. Sekarang dia diperjumpakan dengan juru selamat yang sejati, maka tidak mungkin ditolak. Irresistible grace. Ya, pada saat orang menyadari dirinya tenggelam di sungai dan dia terancam nyawanya mau mati, lalu dia teriak-teriak, minta tolong, saya tenggelam mau mati. Lalu ada orang menolong, kasih tali sama dia, ya, maka tidak ada kemungkinan lain, dia pasti
pasti menangkap tali itu. Dan dia tidak mungkin setelah dikasih tali dia bilang, saya nggak mau tali. Ya, saya mau mati aja. Tadi teriak-teriak minta tolong kok sekarang mau mati. Ya, kamu berarti main-main. Nah, anugerah yang tidak mungkin ditolak. Seperti tali tadi, tidak mungkin orang yang sadar dirinya tenggelam menolak tali yang bisa menyelamatkan nyawanya. Ya pasti tangkap tali itu. Demikian juga orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah bisa melihat sang penebus, lalu dia menolak penebus itu. Tidak mungkin. Dia pasti hancur hatinya. Dan dia datang kepada sang juru selamat yang sudah mau mati bagi dia. Sudah. Siapa yang mau menolak sang juru selamat kecuali orang buta rohani? Maka yang dimaksud irresistible grace itu bukan tidak ada orang yang betul-betul tidak ada orang yang bisa menolak anugerah Allah. Buktinya banyak orang menolak anugerah Allah. Ini orang tidak mengerti irresistible grace. Irresistible grace itu adalah bagi orang pilihan. Tidak mungkin dia menolak anugerah Allah pada saat perjumpaan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nggak mungkin. Karena mata rohaninya sudah tercelik. Oke? Itu I. Sekarang P, hari ini terakhir. P. Perseverance of the saint. Artinya ketekunan orang-orang kudus. Nah, ini seringkali ada keberatan. Ya. Enggak di-share Pak anunya, Pak. Enggak di apa? Enggak di-share bahannya. Iya. Oh ya, nanti. Saya mau jelaskan dulu secara global. Jadi ini pengertiannya supaya ditangkap semua. Jadi perseverance of the saint itu ketekunan orang-orang kudus. Seringkali juga ada orang yang keberatan. Dia bilang, buktinya banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan. Buktinya banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Buktinya banyak orang yang menyangkal Tuhan dalam hidupnya dia. Ya, atau paling tidak banyak yang gagal dalam kesungguhan, ketaatan, dan menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Banyak yang gagal kan? Tapi ini kenapa kok ada kata-kata ketekunan orang kudus? Seolah-olah ketekunan orang kudus itu menjadi syarat keselamatan. No, itu salah, tafsirannya salah. Jadi makanya orang kalau tidak belajar baik-baik, terus ngeyel, ya toh, ngeyel, terus nantang-nantang, nggak ngerti apa-apa, nantang-nantang, nanti dulu. Sabar dulu, jangan nantang-nantang dulu, belajar dulu baik-baik. Jadi yang dimaksud perseverance of the saint adalah saya tambahi kalimat yang penting. Apa itu kalimat pentingnya? Ketekunan orang kudus dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Karena apa? Karena Allah kalau sudah memilih, pasti Allah yang menjamin orang pilihannya. Jadi pilihan Allah itu bergaransi, saudara-saudara. Tidak kayak yang dijelaskan Arminian. Karena Arminian bilang, saya sudah kasih kamu anugerah, sekarang selanjutnya tanggung jawabmu sendiri. Kalau itu tanggung jawabnya sendiri, saya yakin semua orang pasti fail, semua orang pasti gagal di tengah jalan, dan semua orang pasti binasa kalau Tuhan tidak
ada jaminan. Ya, kalau Tuhan cuma sekedar jadi penonton. Aku sudah kasih kamu anugerah, tanggung jawabmu selanjutnya. Lalu manusia selanjutnya berjuang sendiri, lalu mempertahankan imannya dengan sungguh-sungguh, ya, wah, mati hidup berjuang, jatuh bangun, ya, melawan kuasa si jahat. Saya yakin 100% orang yang berjuang dengan kekuatan, ya, dengan kekuatannya melawan kuasa si jahat, pasti habis, pasti hancur, dan pasti kalah kalau tidak ada jaminan dan pemeliharaan Allah. Nah, perhatikan ini. Saya ngomong ini runtut, ya. Runtut, dan ini omongan saya ini benar-benar pergumulan hidup saya. Saya bukan ngomong ini cuma sekedar saya hafal teorinya, justru saya ini tidak kuat hafalan. Ya, otak saya dari dulu otak yang memang tidak mampu menghafal dengan baik. Tapi ini pergumulan saya sehingga ini tidak bisa luput dari pikiran saya. Ya, bahwa orang bisa setia itu bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Orang bisa setia itu karena pekerjaan Tuhan dalam hidupnya dia, pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya dia, jaminan Tuhan dalam hidupnya dia sempurna sampai akhir. Berarti jaminan bukan terletak dari tangan manusia, bukan terletak pada manusia jaminannya, bukan terletak pada kesetiaan manusia atau ketaatan dan kesungguhan manusia. No, jaminannya terletak pada pemeliharaan, penyertaan, dan jaminan Tuhan yang sempurna sampai akhir. Tanpa jaminan, hopeless, tidak ada harapan. Anda semua pasti mati dan binasa. Demikianlah Tulip, dan kalau saya mau share makalah terakhirnya dari Tulip, sebentar ya. Saya harus share dulu ini. Andi, boleh intermezzo sedikit sambil Anda kutak-atik file? Oke, silakan. Entah mulai kapan Tulip ya, dari sesi keberapa. Hari ini ciamik sekali, Pak. Saya biasanya mencuplik hanya bagian tanya jawab, tapi kali ini akan saya cuplik dari awal sampai saya bicara ini. By the way, saya ingin berterima kasih kepada Pak Mujizat Muji. Beliau barusan chat saya di FB saya dan minta link untuk mengikuti program-programnya Pak Andi Halim. Ini merupakan satu kedaulatan Tuhan ya. Saya dari kapan kan sudah punya misi untuk mencuplik. Hari ini Tuhan membawa pemuda ini, wah masih muda, gagah, ganteng, dari Pulau Nias lagi. Jadi saya mengundang bagi teman-teman yang mau mendapatkan linknya Pak Andi Halim, boleh chat di WA saya di nomor itu. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih kesaksiannya Pak Elias. Ini makalah saya share. Ini bahasa Inggrisnya. Perseverance of the Saint. Ini kalau di Indonesia kan ya ketekunan orang-orang kudus.
Ya, saya langsung ke bahasa Indonesianya. Saya bacakan ya. Perseverance of the saints adalah doktrin yang menyatakan kondisi orang-orang kudus yang Tuhan telah selamatkan akan tetap tinggal dalam tangan Tuhan sampai mereka dimuliakan dan membawa mereka tetap tinggal bersama Kristus di surga. Ya, orang-orang kudus, ya, orang-orang kudus akan tetap tinggal dalam tangan Tuhan sampai mereka dimuliakan dan membawa mereka tetap tinggal bersama Kristus di surga. Ini merupakan jaminan ya Pak ya? Jaminan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan itu Pak ya? Oh ya, kata lainnya itu ya. Roma 8 ayat 28 sampai 39 memperjelas bahwa bila seseorang dengan sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali oleh Allah, dia akan tetap teguh tinggal bersama Allah. Karya proses pengudusan yang Allah kerjakan pada orang pilihannya akan terus berlanjut sampai mencapai penggenapan sepenuhnya dalam hidup yang kekal. Filipi 1 ayat 16. Kristus menjamin orang pilihan bahwa mereka tidak ada yang terhilang atau terlepaskan. Nah, mereka akan dimuliakan pada hari yang terakhir. Kaum Calvinis berlandaskan firman Tuhan dan percaya pada janji Kristus bahwa Dia akan sempurna memenuhi kehendak Bapa dalam menyelamatkan orang pilihan. Oke. Jadi ini semua yang tadi saya jelaskan. Kalimat saya tadi tidak berdasarkan kalimat ini. Ini juga bukan karangan saya karena ini saya hanya mengutip dari 5 point of Calvinism itu. Ya, apa yang tadi saya uraikan itu semua dari penghayatan saya, pengkalimatannya juga dari saya, dan ternyata sinkron dengan kalimat ini. Ya, saya sama sekali justru tidak ingat kalimat-kalimat ini. Tapi orang yang sudah diubahkan dan dicelikkan mata rohaninya mengenal doktrin reform pasti sinkron pikirannya. Ini reform yang beneran ya, bukan reform gadungan. Karena banyak reform-reform gadungan yang cuma hafalan saja reformnya. Tapi bukan pergumulan benar-benar dalam hidupnya dia. Dan saya percaya saudara-saudara juga pasti juga punya pergumulan dalam kebenaran-kebenaran seperti ini. Oke, saya berhenti sampai di sini. Dan kalau ada yang mau tanya, ada yang nggak jelas, ada yang merasa ada ganjelan dan sebagainya, silakan diungkapkan. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya kirim salam juga buat teman-teman yang baru masuk, Pak Sony, Pak Alex, Pak Pramana, Pak Elvin, Saudara Elvin, Bu Vivi. Ya, salam jumpa semuanya. Saya boleh nanya, Pak? Silakan Pak Eki. Oke, ini saya nggak mengikuti dari awal, jadi masalah tulip TU-nya saya tidak sempat ikut. Tapi yang ingin saya tanyakan soal T-nya, Pak, total depravity ya, kerusakan total. Nah, kerusakan total itu kerusakan yang bagaimana, Pak, maksudnya? Baik. Apa kalau diumpamakan dia itu semobil misalnya? Mobil kan mogok tapi dibenerin atau spare part-nya ada yang nggak rusak bisa jalan, atau total nggak bisa berjalan sama sekali kalau diumpamakan mobil. Itu bagaimana, Pak? Saya tidak menganalogikan dengan logika-logika yang lain karena nanti akan lebih membingungkan.
Jadi yang dimaksud rusak total adalah dalam kaitan hubungan manusia dengan Allah. Itu rusak totalnya. Jadi manusia putus hubungan dengan Allah, manusia tidak punya kemampuan datang kepada Allah, manusia tidak punya kemampuan melihat Allah yang benar, dan melihat kebenaran yang sejati. Manusia tidak punya kemampuan sama sekali, dan manusia disebut sebagai mati rohani atau buta rohani dan lumpuh rohani. Jadi jangan menganalogikan dengan analogi-analogi nanti, wah kalau begini analoginya ditanya begini, ditanya begini, ditanya begini, jadi kacau semua. Jadi menurut saya jelas yang dimaksud dengan rusak total adalah dalam kaitan hubungan dengan Allah, manusia sudah terputus dan akibatnya manusia mengalami mati rohani, buta rohani, lumpuh rohani, dan tidak punya kemampuan datang kepada Allah yang benar, tidak punya kemampuan melihat Allah yang benar, apalagi berkomunikasi dengan Allah yang benar, dan tidak mampu juga melihat kebenaran yang sejati, dan tidak mampu juga melihat dirinya sendiri yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya dia tidak mampu. Jadi semua akibat buta rohani ini, dia melihat semua itu secara salah. Tidak dalam kaitan dengan wahyu Allah tentang kebenaran yang sejati. Itu enggak bisa. Nah, orang baru bisa melihat kebenaran yang sejati, mulai melihat, ya baru mulai bisa melihat fakta tentang dirinya sendiri yang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Itu tidak ada yang lain kecuali dia dilahirkan kembali. Dari mati rohani, dihidupkan rohaninya yang mati itu. Baru mulai melihat, mulai sadar diri bahwa dirinya membutuhkan sang juru selamat. Saya kasih ilustrasi begini. Jadi kalau Pak Eki mau ilustrasinya begini. Orang kalau sudah mati jadi mayat, lalu saudara menemani mayat itu. Karena Anda diminta menjaga mayat itu, ya Anda jaga. Lalu sudah 6 jam, kurang lebih 6 jam Anda menjaga mayat itu, Anda lapar. Lalu Anda ajak omong mayat itu. Kamu nggak lapar ya? Gua lapar nih. Gua mau makan. Kamu nggak lapar? Sudah 6 jam ya, kita nggak makan ya. Kira-kira mayatnya jawab apa? Ya nggak bakal jawab, Pak. Sama, saya lapar. Mayatnya bisa jawab, Anda lari terbirit-birit ya. Oke, ini hanya cuk saja. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Nah, lalu kita beli makanan yang paling enak se-Surabaya misalnya. Ini hanya misal aja. Kita beli makanan. Aduh, betapa baunya sangat menggoda ya, bau makanan yang enak sekali itu sangat menggoda. Waduh, kita sudah kepingin makan aja. Lalu kita bilang lagi sama mayatnya, lu enggak kepingin nih. Ini makanan yang paling enak se-Surabaya. Rugi lu kalau nggak makan. Nah, kira-kira mayatnya reaksinya bagaimana? Mayatnya bereaksi, saya yang lari, Pak. Oke. Ya mayatnya diam aja. Meskipun itu makanan paling enak, dan dia sudah 6 jam tidak makan, dia
dia diam, dia tidak bereaksi, dan dia juga nggak akan wah enak sekali ya makanan, tidak, karena dia mayat, dia mati. Nah, lalu kita seandainya ini kan omong hanya logika, bukan logika, ini ngomong hanya cerita doang. Lalu kita ini misalnya punya kuasa yang hebat, ya, supaya orang ini sadar dirinya lapar dan bisa membau makanan yang enak ini, kira-kira orang ini kita apakan kalau kita Maha Kuasa? Supaya dia sadar dirinya lapar dan dia butuh makanan yang enak ini. Diapakan? Hah? Dihidupkan. Dihidupkan dong. Ya mayatnya dihidupkan. Kalau kita ini Maha Kuasa loh ya. Maha Kuasa, kita punya kekuasaan yang luar biasa supaya mayat ini tahu kalau dia lapar, dia sudah lama nggak makan, dan dia supaya tahu ini ada makanan enak, ya dihidupkan. Begitu dia hidup, wah bau-bau makanan enak sekali ini. Lalu dia sadar, wah perutnya udah kosong, sudah kruyuk, ya bunyinya begitu. Lalu ini makanan enak, mau nggak? Wah, nah bagi orang yang dibangunkan dari mati ini lalu baru sadar dirinya sudah 6 jam tidak makan, wah ya dia langsung nggak pakai sungkan-sungkan lagi, langsung makan. Karena dia sadar dirinya lapar, dia sadar dirinya butuh makanan, dia juga diperlihatkan ada makanan yang enak. Ini tidak mungkin dia bisa lihat kalau dia mati. Dan dia baru bisa lihat kalau dia hidup. Maka demikianlah orang yang mati rohani. Ditawari Tuhan Yesus. Saudara ini kalau tidak terima Tuhan Yesus, saudara mati masuk neraka. Lalu orang ini bilang apa? Gua nggak peduli. Apa memang hanya Tuhan Yesusmu itu yang bisa jadi juru selamat dunia? Di dunia ini banyak juru selamat. Saya tidak butuh. Loh, kamu kalau tidak terima Tuhan Yesus, kamu masuk neraka. Peduli amat gua masuk neraka. Gua tidak percaya gua masuk neraka. Gua bisa berbuat baik. Gua bisa datang beribadah kepada Tuhan. Gua orang tidak pernah menipu. Gua orang yang saleh. Ya, jadi saya juga percaya saya bisa selamat meskipun tanpa Yesus. Nah, lihat. Orang seperti ini adalah orang yang mata rohaninya belum dicelikan. Dan dia tidak menyadari bahwa dia membutuhkan Kristus. Karena dia percaya bahwa dengan kebaikan dia bisa selamat. Tapi kalau orang ini sudah dicelikan mata rohaninya, dia sadar dia orang berdosa, dia orang tidak layak, dia orang pasti binasa meskipun dia mau berusaha berbuat saleh. Pasti binasa karena kesalehannya itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Maka pada saat sang juru selamat diperhadapkan, ya datang kepada dia, maka dia akan hancur hatinya dan dia bilang, Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Aku membutuhkan Engkau. Ini kalimat ini hanya bisa diucapkan oleh orang yang sudah dihidupkan dari mati rohani. Ya, saya harap Pak Eki jelas di sini. Ya, terima kasih Pak. Ini satu lagi boleh Pak? Silakan. Tentang apa limited atonement, limited atonement. Itu tempo hari saya ada dengar YouTube 2 hamba Tuhan yang menurut saya cukup terkenal.
Jadi mereka berdebat atau berdiskusi tentang hal ini. Yang satu percaya kepada unlimited, yang satu percaya kepada limited. Nah, itu menurut Pak Andi bagaimana? Loh, tadi kan saya sudah jelaskan limited. Ya. Saya tidak percaya unlimited. Karena unlimited itu not logic, ya, dan bukan biblical logic. Karena jelas tadi saya sudah bilang, Kristus datang bukan untuk menyelamatkan kambing dan bukan untuk menyelamatkan lalang. Kristus datang untuk menyelamatkan domba. Dia gembala yang baik. Datang untuk domba-dombanya dan berkorban bagi domba-dombanya, mati bagi domba-dombanya. Dan Kristus adalah yang dimana untuk gambaran lalang dan gandum itu memang peran yang ditekankan adalah gandum pada hari terakhir, gandum akan dipisahkan dari lalang dan lalang akan dibakar dan gandum akan disimpan dalam lumbung. Nah, ini sudah menentukan limited, ya, keselamatan yang limited. Nah, berarti Yohanes 3 ayat 16 itu juga bersifat limited atau gimana? Limited. Yohanes 3:16 itu limited. Karena dikatakan di kalimat yang terakhir juga, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Yang percaya itu orang pilihan. Tidak ada orang bukan pilihan bisa percaya kepada Kristus. Itu tidak ada. Tidak mungkin juga. Andi. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Silakan tadi siapa? Pak Pramana ya? Aldi, Pak. Oh, Pak Jayan. Ya, saya. Silakan Pak Jayan. Ya. Saya punya adik ya. Dia enggak reform dan enggak ngerti tulip. Tapi dia ibadah di gereja tiap minggu. Nah, dia meninggal, bagaimana itu masuk surga atau neraka, Pak? Ya. Saya langsung jawab ya. Jawaban saya adalah I don't know. Kenapa I don't know? Karena saya memang nggak tahu dia orang pilihan atau tidak. Tapi kalau dia orang pilihan pasti selamat. Tapi kalau bukan orang pilihan ya nggak selamat. Cuma kan saya nggak tahu pilihan atau tidak. Dan memang ajaran-ajaran seperti ini bukan untuk menghakimi orang dan menentukan siapa gandum, siapa lalang, karena we don't know. Ya. Begitu Pak Jayan. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Malam Pak Andi. Selamat malam Pak Sony. Oke, saya pertama-tama bersyukur dan berterima kasih kalau bisa ikut selama ini ya webinar ini dari Pak Andi ya, obrolan ini. Saya juga bersyukur Pak Sony bisa ikut. Ya, terima kasih Pak. Saya banyak mendapat pemahaman yang baru. Saya dapat lebih dikuatkan lah, lebih dapat pemahaman yang baik mengenai ini. Terus terang selama ini belum pernah mengalami begini. Oke. Sama begini, Pak Sony, sama saya Pak Sony. Sama Pak ya. Ya, thank you. Kita bersyukurlah pada Tuhan ya. Terus khususnya kepada Pak Andi. Gini Pak Andi, saya ada sedikit yang bertanya ini Pak. Ya. Menurut
dulu Pak Andi pernah mengatakan bahwa teologia itu kan tidak menyelamatkan. Jadi Yes. banyak teologia. Seperti sekarang ini kita sedang membahas Armenia sama maupun Calvinis. Nah, Ya. saya beranggapan begini, apakah semua teologia itu hanya melihat cara pandang berbeda sudut pandang terhadap Allah? Mungkin Armenia memandang Allah dari segi A, tapi Calvin memandang Allah dari sisi B. Sehingga nggak tahu ini persepsi saya, apakah berarti karena sama-sama kan percaya pada kitab suci, sama-sama percaya pada Alkitab, sama-sama percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, cuma mungkin cara pemahaman mereka dari sudut pandang yang lain. Mungkin seperti contoh begini, kita kenal, misalnya saya kenal Pak Andi, oh Pak Andi orangnya penuh kasih, penuh baik dan sebagainya. Tapi mungkin di satu sisi orang melihat Pak Andi, wah Pak Andi orangnya tegas, Pak Andi suka memilih dan sebagainya. Nah, apakah demikian dengan pemahaman teologi-teologi ini? Sehingga dengan dikatakan, ya pada dasarnya karena kita percaya sama Yesus Kristus sebagai juru selamat, berbicara percaya pada Allah Tritunggal, berbicara Alkitab sebagai ini, cuma cara pandang masing-masing teologinya ini terhadap Allah itu berbeda. Nah, tapi pada dasarnya sama. Apakah demikian, Pak? Baik. Mohon penjelasannya. Ya. Saya jawab. Yang ditanya oleh Pak Sony itu sebetulnya itu sudah terjadi pada 4 Injil yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi 4 Injil itu punya sisi yang berbeda di dalam mengungkapkan siapa Kristus yang sebenarnya. Jadi ada yang menekankan Yesus sebagai raja, ada yang menekankan Yesus sebagai manusia, ada yang menekankan Yesus sebagai hamba, dan ada yang menekankan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. 4 Injil itu. Tapi ada tapinya, meskipun mereka menjelaskan dalam 4 sisi yang berbeda, tapi 4 sisi yang berbeda itu justru sinkron dan sejalan, alias saling melengkapi. Jadi 4 Injil itu bukan saling berkontradiksi dan saling bertentangan satu dengan yang lain. No. Kebenaran dan kebenaran akan sinkron dan sejalan. Tetapi kalau Arminianisme dan Calvinisme ini, saya pernah mengungkapkan sedikit hal, saya pernah ungkapkan di Facebook saya, sedikit hal tentang Arminianisme, beda Arminianisme dan Calvinisme, yaitu di mana saya menulisnya. Arminianisme itu melihat secara fenomena. Sedangkan Calvinisme melihat secara esensinya. Jadi maksudnya begini, fenomena itu kan apa yang hanya kelihatan saja. Yang di permukaannya saja yang dilihat. Misalnya yaitu tadi, barang siapa yang percaya kepadanya akan selamat dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lalu itu ditangkap oleh Arminianisme, berarti untuk selamat atau tidak selamat, keputusan kita yang menentukan, yaitu mau percaya atau tidak. Itu fenomena bagi saya. Apa yang disimpulkan oleh Arminianisme itu fenomena. Itu hanya bentuk luarnya saja. Sama seperti misalnya KKR. Si pengkhotbah mengatakan, saudara-saudara, kalau saudara mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil keputusan hari ini dan silakan saudara angkat tangan yang mau percaya. Lalu mereka angkat tangan. Nah, orang yang angkat tangan ini yang ambil keputusan. Dia yang sudah berpikir, dia mempertimbangkan, dia bergumul,
dan dia ambil keputusan. Berarti keputusannya itu yang menentukan dia bisa selamat atau tidak. Itu fenomena. Tapi saya katakan, Calvinis itu secara esensinya. Apa yang dimaksud dengan esensinya? Ya, yang dimaksud dengan esensinya adalah orang itu bisa percaya karena siapa? Karena pekerjaan siapa? Karena siapa yang mencelikan mata rohaninya? Siapa yang menyadarkan dia? Siapa yang menginsyafkan dia? Siapa yang membuat matanya tercelik dan melihat kebenaran yang sejati? Itu tidak ada yang lain kecuali Roh Kudus. Jadi yang membuat orang bisa percaya bukan orang itu sendiri. Yang membuat orang itu bisa percaya Roh Kudus yang sudah bekerja terlebih dahulu sebelum dia percaya. Maka dengan demikian, kesimpulan daripada Arminianisme, kalau dia bilang yang menentukan dia selamat atau tidak selamat adalah keputusan orang itu, kamu hanya melihat permukaannya saja. Tapi kamu tidak sadar, sebelum orang itu percaya, Roh Kudus sudah bekerja terlebih dahulu. Makanya kesimpulan daripada reform adalah bukan manusia yang menentukan dia selamat atau tidak, tapi Allah yang menentukan. Itu. Jadi kalau ini mau dianggap sinkron, bagi saya akan sinkron kalau Arminianisme mengamini reform. Ya, saya betul, saya hanya melihat fenomena, tapi yang ternyata yang membuat orang percaya adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Maka orang Arminian akan bertobat jadi reform. Kalau seperti itu. Tapi masalahnya sekarang yang saya melihat orang Arminianisme menolak reform dan mengatakan tidak, yang menentukan selamat atau tidak bukan Allah yang bekerja, tapi manusia yang memilih dan manusia yang menentukan. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa ketemu. Ya, makanya orang yang membaca Facebook saya langsung dia simpulkan, kalau begitu sebenarnya Arminian dan Reform bisa berdamai. Kalau mereka mengakui kalimat saya, Arminianisme hanya melihat secara fenomena, Calvinism melihat secara esensi. Kalau itu orang Arminian bilang amin, kita berdamai. Oke? Nah, tapi apakah mereka mau amin? Ya, itu semua anugerah Tuhan juga. Amsyong Pak, bukan amin. Oke, Pak Sony. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya, puji Tuhan. Malam Pak. Ya, Pak Sugianto. Ya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Pak, ini tulip yang terakhir ya? Yes. Oke. Pertama yang saya mau tanya, bagaimana kita tahu bahwa kita itu orang pilihan? Dan kapan kita bisa tahunya? Karena saya ingat sekali minggu lalu Bapak bicara, orang kalau dia murtad, kalau dia memang benar pilihan, pasti kembali. Yes. Tapi keadaan itu kan juga bisa terbalik posisinya. Kalau memang dia bukan orang pilihan, artinya dia murtad. Ya. Nah, satu itu Pak. Kedua, apakah dalam hal setelah tulip ini selesai, ada yang yang Bapak presentasikan itu lengkap nggak Pak? Kalau bisa kan kita bisa dapat PDF-nya atau gimana gitu. Oh, lengkap Pak. Ya. Semua ada di YouTube. Ya, ya memang kalau di YouTube ada. Apa Bapak rangkum nggak? Misalnya nanti kita bisa dapat PDF, tinggal kita baca lagi, baca lagi.
Yang bukan yang Bapak sampaikan di YouTube, misalnya kayak tadi yang Bapak sampaikan makalah-makalahnya itu. Oh itu, kalau Bapak mau, enggak apa-apa, saya kasih. Baik Pak, makasih kalau Ya. saya boleh dapat Pak. Nanti Bapak tolong kirim WA ya. ke WA. Ke Street Angel itu apa ke Bapak? Ya, ke Stri saja. Ya, baik Pak. Nanti kami kirim ke Bapak. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih. Bapak sudah punya WA-nya Stris kan? Stris punya. Ya. Oh ya, oke. Oke Pak, makasih Pak. Itu aja pertanyaan saya. Ya, pertanyaannya tadi bagaimana kita tahu kita ini Orang yang pilihan. sudah pilihan atau tidak? Jawabannya adalah sederhana sebetulnya. Jawabannya adalah apakah saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya benar-benar percaya dari dalam hati saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan apakah saya benar-benar sudah bertobat untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Kalau saya benar-benar sudah percaya, saya sudah bertobat, dan itu bukan cuma sekedar ikut agama loh ya. Kalau ikut agama Kristen itu tidak dijamin orang itu benar-benar Kristen sejati. Karena saya sendiri pernah mengalami masa-masa saya jadi Kristen, tapi Kristen KTP cuma ikut-ikutan saja, dan bagi saya Kristen identik dengan cuma ikut agama atau beragama Kristen. Tapi saya tidak pernah Yesus benar-benar percaya kepada Yesus secara pribadi, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya tidak pernah mengalami kelahiran baru waktu itu. Jadi saya tidak pernah merasa apa-apa, itu saya hanya menganggap Kristen itu hanya sebagai cerita-cerita doang dalam hidup saya. Nah, tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, maka tergenapilah 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13. Ya, kalau saya tidak salah ingat, coba kita buka ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 13. Silakan, ada yang mau bacakan? Saya bacakan, Pak. Sebentar. Mungkin saya keliru ini. Bukan 13. 1 Yohanes 4 Pak. Ayat 17. 17. Bukan. Saya kok jadi kehilangan ya. Apa bunyinya, Pak? Kita bantu cari. Bunyinya adalah, sebentar, saya cari aja. Saya cari di handphone saya lebih cepat. Ayat 3, Pak. Satu Yohanes 5. Sorry. 1 Yohanes 5 ayat 13.
Saya bacakan Pak ya. Silakan. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Nah ini Pak Pak Sugianto ya. Jadi ini ayatnya Pak 1 Yohanes 5 ayat 13. Saya Sudah saya baca, di Pak. layar, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Pak Andi. Ini adalah suatu jaminan yang sudah tertulis dalam Alkitab, barang siapa yang percaya, dia sudah memiliki hidup yang kekal. Pak Andi. Tinggal kita ini percayanya benar-benar percaya atau percaya ikut-ikutan doang. Nah, itu kan. Oke, silakan Pak Kegi. Ya Pak Andi, saya mau tanya. Misalnya ya, orang ini memahami, percaya Yesus tok, tapi nggak tahu Yesus juru selamat penebus. Jadi percaya Yesus tok. Nah, selamat apa enggak kira-kira itu? Saya percaya kalau dia orang pilihan, Tuhan akan mengantar dia dalam pengenalan akan Yesus yang benar-benar menurut Alkitab. Jadi bukan Yesus yang palsu atau Yesus yang lain. Jadi salah satu ciri juga ya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang sudah dipilihnya dan sudah dilahirkan kembali dan sudah bertobat akan dituntun hari demi hari pada pengertian yang makin mendekati kitab suci secara progresif. Makanya ada istilah progressive sanctification. Maka orang itu mungkin pada awalnya bisa salah, mempercayai Yesus yang salah, atau Yesus yang mungkin dia anggap sebagai penyembuh yang ajaib, atau yang membuat dia sukses, kaya raya, dan sebagainya. Tapi kalau dia betul-betul orang yang sudah bertobat, Roh Kudus akan membimbing dia untuk mempercayai Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Bukan Yesus yang lain. Karena memang ternyata ada bidat-bidat atau ajaran sesat yang menyesatkan orang-orang untuk percaya kepada Yesus yang bukan dari Alkitab. Yesus versi kebenarannya sendiri. Dan itu bukan Yesus yang benar. Dan saya percaya kalau Roh Kudus membimbing tidak akan dibiarkan mengerti Yesus yang keliru itu. Demikian Pak Kegi. Oke, terima kasih. Untuk itu Pak Andi. teman-teman, sorry, silakan. Ya, Pak, enggak apa, mari terus Silakan dulu Pak Pramana. Oh iya, Pak Andi, percaya itu kan ada dua ya Pak. Percaya yang menyelamatkan dan percaya yang tidak menyelamatkan. Seperti ilustrasinya pemain akrobat di Niagara itu Pak. Ya. Makanya tadi saya bilang, kalau percaya yang menyelamatkan akan dibimbing Tuhan hari demi hari, makin menuju pada kebenaran demi kebenaran. Jadi mungkin tadinya dia itu jalannya percayanya keliru-keliru atau miring-miring, sekarang pelan-pelan diluruskan. Dan itu yang saya alami dari diri saya sendiri. Saya dulu pertama kali bertobat, percaya kepada Kristus, tapi percaya saya amburadul kacau balau. Dan Tuhan membimbing saya langkah demi langkah dalam hidup saya untuk makin dekat pada kebenaran kitab suci secara progresif. Dan itu terus-menerus seumur hidup sampai mati, tidak pernah selesai. Sampai hari ini juga terus Tuhan membukakan kebenaran demi kebenaran kitab suci untuk diproses bertumbuh
makin hari makin mengenal kebenaran yang sejati. Ya, puji Tuhan, itu juga anugerah Tuhan. Demikian Pak Pramana. Jadi memang percaya kita pun pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kali, itu bisa masih dikuasai oleh keegoisan dan antroposentris. Pada waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena misalnya, saya enggak rela kalau saya mati masuk neraka. Saya kepingin mati masuk surga. Nah, itu terang-terangan sejujurnya saya akui waktu pertama kali saya mau cari Allah yang benar, tujuannya adalah saya enggak mau ke neraka, saya mau ke surga. Dan itu sebetulnya antroposentris. Tapi setelah saya diubahkan dari hari ke hari, saya baru tahu bahwa ternyata bukan saya yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih saya. Ya kan? Jadi dengan demikian yang menyelamatkan itu sebetulnya bukan percaya saya yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Yesus Kristus. Percaya saya ini adalah anugerah. Jadi salah kalau ada orang bilang yang menyelamatkan itu percaya. Loh, bukan, yang menyelamatkan itu karya Kristus yang menyelamatkan. Percaya itu adalah anugerah Tuhan untuk saya makin berjalan di jalur kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Saya terus-menerus dididik dan diajar Tuhan untuk percaya yang benar-benar sesuai dengan maksud Alkitab. Diubahkan terus-menerus, nggak pernah selesai. Sampai hari ini juga, saya tidak mengatakan bahwa percaya saya itu sudah 100% sempurna, nggak ada ego manusia satupun dalam hidup saya. Enggak, saya jelas-jelas mengakui diri saya masih bercokol keegoisan. Tapi sedang diproses oleh Tuhan untuk belajar menyangkal diri dan memikul salib, mengikut Dia. Itu proses seumur hidup. Oke, silakan lanjut. Ini sudah kurang 3 menit. Tanya Pak Andi, yang di Yohanes 10 ayat 16 ini, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ada domba lain. Ini gimana Pak? Nanti kan ya. Itu seperti yang tadi saya katakan, gembala yang baik mencari domba-domba yang tersesat sampai tidak ada satu pun yang terhilang. Maka itu yang disebut dengan domba-domba yang masih di luar kandang. Ada domba yang sudah masuk kandang, itu orang-orang yang sudah percaya. Sedangkan domba yang di luar kandang adalah orang-orang pilihan tapi belum percaya. Nah, orang-orang pilihan yang belum percaya ini Tuhan akan genapkan dalam kehidupannya. Suatu saat dia bertobat, dia mengalami kelahiran baru, dia dicelikkan mata rohaninya, dan dia bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah namanya domba yang terhilang ditemukan. Dan itu bukan kambing. Kalau pengertiannya bukan gitu ya Pak. Ini ada bukan yang terhilang, ada kandang lain yang dicari sama Tuhan. Kalau ikan bukan kandang, ya, domba. Domba yang bukan domba dari kandang ini, nanti di kandang yang lain. Iya, dombanya masih kesasar. Tapi domba bukan kambing. Istilahnya begini loh, dombanya itu masih in the cost, di luar kandang. Dia masih salah kandangnya. Ya, oke. Satu lagi nih Pak Andi, yang
Ini kan saya baca di buku ini, predestinasi adalah menentukan terlebih dahulu. Berarti menandai sesuatu. Kematian Kristus dan maknanya telah ditentukan sebelumnya oleh Allah. Kisah 4 ayat 28, 1 Korintus 2 ayat 7. Mereka yang dipilih Allah telah ditentukan sebelumnya untuk diangkat menjadi anak-anaknya. Efesus 1 ayat 5 untuk menjadi pewaris, ayat 11, dan akhirnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28 dan 29. Ini Pak, pernyataan ini yang di dalam buku ini berdasarkan definisi teologi ini mudah sekali bagi beberapa bentuk Calvinis untuk menggunakan predestinasi dalam hubungan dengan penentuan nasib orang-orang yang tidak dipilih. Dengan demikian timbul suatu ajaran tentang predestinasi ganda. Akan tetapi hal ini adalah suatu anggapan yang logis, tidak berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Jelas, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang terpilih telah ditentukan sebelumnya. Tetapi Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa ada penetapan yang sama untuk menentukan orang-orang bagi kebinasaan. Alkitab kelihatannya berkenan untuk membiarkan masalah tersebut sebagai suatu rahasia, dan kita pun seharusnya demikian juga. Itu Pak Andi. Ya, Anda harus mulai belajar dari yang namanya presupposisi. Ya, saya sudah mengajarkan tentang presupposisi, kemudian mengajarkan tentang epistemologi, dan mengajarkan tentang biblical logic. Kalau tidak memahami ini, dia tidak akan nangkep maksud yang sebenarnya dari doktrin pilihan. Saya katakan begini ya. Ini akan saya bahas nanti pada pembahasan single predestinasi dan double predestinasi. Anda ikuti itu nanti minggu depan. Hari Senin saya akan membahas single dan double predestinasi. Itu juga menjawab pertanyaan Pak Dani Wijaya hari Senin yang lalu. Saya belum bisa jawab hari ini, tapi nanti Senin Pak, saya akan jawab bagaimana double predestinasi yang saya percaya, tapi tidak simetris 50-50%, tapi asimetris. Dan saya akan ungkapkan ayat-ayatnya minggu depan ya. Jadi untuk Pak Yonatan saya tidak jawab hari ini juga karena sudah jam 9 lebih 2 menit, kita harus komitmen jam 9 selesai. Demikian saudara-saudara, harap ini semua jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Ada yang memang masih belum bisa percaya, seperti tadi yang diungkapkan Pak Yonatan, ada kesulitan untuk menerima double predestinasi. Nggak apa-apa, saya dulu juga sulit menerima. Saya itu sudah ngalami semua, Pak Yonatan. Yang Anda pertanyakan, yang Anda tidak bisa terima, saya dulu juga tidak terima. Dan saya habis-habisan menentang, termasuk saya juga menentang Calvinism. Saya menentang Calvinism, saya menentang predestinasi, saya menentang double predestinasi, semua saya tentang. Ya, tapi sekarang saya bisa jadi reform itu semua karena only by grace. Semua hanya karena anugerahnya yang merubah hidup saya. Ya, kiranya ini juga terjadi pada Pak Yonatan yang terus-menerus masih merindukan mencari yang benar. Enggak apa-apa. Amin. Terus berjuang aja. Jangan putus asa untuk merindukan kebenaran. Baik, kita akan tutup dalam doa. Mohon maaf untuk yang lain yang belum dapat kesempatan
berbicara, tapi Viala ini boleh jadi berkat ya untuk yang baru hadir seperti Pak Muji, Saudara Muji ya, supaya tetap boleh ikut link ini dan boleh jadi berkat. Demikian, saya minta supaya supaya teman saya bisa menutup dalam doa, yaitu teman yang sudah lama dari dulu saya berteman dengan beliau, yaitu pada waktu itu saya sering kali berjumpa dengan beliau di Kota Sampit. Halo Pak Yoga, apa standby? Siap, ya. Pak. Nah ini beliau ini dari Sampit ya. Dulu diskusi sama saya tiap kali saya ke Sampit sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi diskusi habis-habisan tentang reform. Puji Tuhan, sekarang Pak Yoga sudah 100%. Tidak melakukan reform. Ya, silakan Pak Yoga boleh berdoa buat kita. Kenal Pak Yoga. Iya, Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini kembali boleh belajar akan firman-Mu, pimpinan Tuhan yang tiada berkesudahan bagi kami semua. Kiranya semua masih tetap boleh kami terima sebagai anugerah dari-Mu ya Bapa. Kami bersyukur bahwa kami punya wadah untuk boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Ya. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk boleh mengerti semua kehendak Tuhan dalam hidup kami. Beri kami kemampuan juga untuk boleh menjalankan semua yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi alat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami berpisah satu dan lainnya. Pimpinan-Mu kiranya masih bersama kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.